Imam Malik bin Anas adalah pendiri mazhab Maliki. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Ghaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbani. Yang dalam catatan Masehi, beliau lahir pada tahun 712 Masehi dan wafat pada tahun 796 Masehi. Sementara garis keturunan Imam Malik berasal dari keluarga Arab terhormat dan berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya memeluk Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 Hijriah. Saat itu, Madinah adalah kota ilmu yang sangat terkenal. Orang tua Malik sangat berhati-hati dalam memberikan pendidikan kepada anak laki-lakinya dan selalu terbiasa merevisi pelajaran yang diberikannya kepada Malik. Suatu hari, Malik melakukan kesalahan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh bapaknya. Berdasarkan ini, maka sang bapak mengatakan bahwa hal itu disebabkan karena Malik terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bermain-main bersama burung merpati piaraannya. Hal ini merupakan pelajaran berharga bagi Malik. Dan kemudian beliau memusatkan seluruh perhatiannya kepada pengkajian hadis. Mula-mula Imam Malik belajar kepada Ribi'ah, seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. Selain itu, beliau juga banyak belajar hadis kepada Ibnu Syihab, di samping juga mempelajari fikih dari para sahabat. Karena ketekunan dan kecerasannya, Imam Malik tumbuh menjadi seorang ulama terkemuka, terutama dalam bidang fikih dan hadis. Bukti dari fakta ini adalah ucapan Ad-Dahlami. Ia mengatakan, Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah, dan sahabat-sahabat mereka. Atas itulah ia memberikan fatwa. Apabila diajukan suatu masalah, maka ia menjelaskan dan memberi fatwa. Dalam sejarah disebutkan bahwa beliau tidak pernah melakukan lawatan atau pengembaraan ke pelosok negara Islam untuk mempelajari hadis. Namun demikian, beliau mempunyai kesempatan yang baik untuk belajar dari tokoh ulama terkemuka mancanegara di saat mereka mengunjungi Madinah. Jumlah murid-murid beliau melebihi 1.000 orang. Mengenai kepribadian Imam Malik, beliau tidak begitu suka dengan keberadaan khalifah dan gubernur, sehingga beliau menyatakan bahwa adalah sebuah kewajiban setiap individu untuk mengingatkannya. Hal inilah yang melandasi prinsip beliau pada saat diminta oleh Khalifah Abu Ja'far untuk menulis sebuah karya hukum yang dapat dijadikan patokan hukum negara di seluruh dunia Islam. Imam Malik tidak sependapat dengan gagasan Khalifah. Menurut Imam Malik, banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebarluaskan ke segenap negara Islam, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, yang dengan intensif mengutus mereka sebagai guru-guru agama. Masyarakat belajar dari para sahabat, dan setiap generasi belajar dari generasi terdahulunya. Untuk peristiwa tertentu, ada beberapa pilihan dalam praktek Islam, dan salah satu aspeknya dalam Islam telah ditegaskan oleh beberapa ulama, sementara ulama lainnya berpandangan lain yang menolak pendapat lainnya. Sebagai akibatnya, ditemukan variasi metode dan pendapat yang mempunyai kekuatan yang sama, karena merujuk kepada dalil-dalil Islam. Oleh sebab itu, jika muncul seseorang yang ingin mencoba mengubahnya dari apa yang telah mapan dan dikenal oleh masyarakat kepada suatu pemikiran yang belum dikenal oleh masyarakat, tentunya masyarakat akan memandangnya sebagai sesuatu yang membingungkan. Yang lebih bijaksana adalah membiarkan setiap masyarakat dengan pendapat yang telah mereka pahami. Pandangan Imam Malik ini sangat dihargai oleh Khalifah Abu Ja'far. Bahkan pada saat Khalifah memohon kepada Imam Malik untuk mengajar putra mahkota, beliau menjawab, pengetahuan tidak akan mendatangi seseorang, tetapi manusialah yang harus mencarinya. Hal ini membuktikan bahwa meskipun sang Khalifah sangat menghargai keleluasan pandangan-pandangan beliau, namun beliau masih tetap bersikukuh bahwa Khalifah, gubernur, atau pejabat pemerintahanlah yang harus mendatangi ulama. Di samping beliau mempunyai ketegasan dalam bersikap, beliau juga dikenal sebagai ulama yang sangat ikhlas dalam menjalankan sesuatu.
Sifat inilah yang barangkali memberikan kemudahan kepada beliau untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Beliau sendiri pernah berkata, ilmu itu adalah cahaya. Ia akan mudah dicapai dengan hati yang takwa dan khusyuk. Beliau juga menasihatkan untuk menghindari keraguan. Beliau berkata, sebaik-baik pekerjaan adalah yang jelas. Jika engkau menghadapi dua hal dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih meyakinkan menurutmu. Karena keikhlasan beliau itulah, maka Imam Malik sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa, apalagi yang ada keterkaitannya dengan soal-soal pemerintahan. Salah seorang muridnya yang bernama Ibnu Wahab menuturkan perkataan beliau, saya mendengar Imam Malik jika ditanya mengenai hukuman, beliau menyatakan bahwa hal ini adalah urusan pemerintahan. Lantaran konsistensi dan keteguhan sikapnya inilah, maka beliau mendapat siksaan fisik atas perintah Gubernur Madinah, Ja'far bin Sulaiman, karena salah satu fatwanya yang dianggap menentang pemerintah. Beliau meninggal dunia pada usia 86 tahun. Demikianlah biografi seorang imam besar pendiri mazhab Maliki. Seorang ulama yang benar-benar alim, alamah yang keluasan ilmunya begitu sempurna, menjangkau setiap jengkal di pelosok dunia. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah pernah berguru kepada sang imam ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.